Raid yang terjadi pada Pulau Jeju dalam anime Solo Leveling adalah salah satu peristiwa paling brutal, di mana mayoritas hunter rank S tewas di tangan N-King. Jika saja Jinwoo tidak segera datang, tragedi ini pasti akan semakin parah dan menambah korban jiwa. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang hunter yang tewas dalam tragedi Jeju Island ini. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut inilah daftarnya. Akari Shimizu. Akari adalah seorang hunter tipe support healer. Tetapi kekuatannya tampak luar biasa karena mempunyai senjata berupa kapak sebagai senjata andalannya. Dia ikut serta dalam raid bersama Kenzo dan Tatsumi dalam satu tim. Momen kematian Akari terjadi saat dia hendak mengobati bahu Kenzo yang terluka setelah melawan beberapa pasukan semut. Namun belum sempat mengobati Kenzo, dalam sekejap N-King datang dan langsung memenggal kepala Akari yang membuatnya tewas seketika. Kenzo Tanaka. Momen kematian Kenzo terjadi bersamaan dengan Akari. Ya, setelah melawan beberapa pasukan semut, bahu Kenzo terluka dan meminta disembuhkan oleh Akari. Namun belum sempat disembuhkan oleh Akari, sang healer justru tewas dengan kepala terpenggal. Begitu melihat Akari tewas, Kenzo langsung bereaksi melihat N-King yang mulai melakukan serangan lagi. Sayangnya dia gagal mengantisipasinya dan mati dengan cara yang sama dengan Akari. Tatsumi Fujishima. Waktu kematian hunter yang satu ini sama dengan Akari dan Kenzo, karena mereka berada dalam satu tim. Melihat Akari mati begitu saja di tangan N-King, Tatsumi sendiri hendak menyerang serangga tersebut dengan pedangnya tepat ketika tangan Kenzo terpotong. Namun sayangnya takdir berkata lain. Begitu cakar N-King membuat pemuda itu harus mati bersama dengan Kenzo. Kei. Kei adalah seorang hunter dengan kondisi yang sama dengan Chahae-in, sehingga dia harus menutupi hidungnya dengan masker khusus. Dia bahkan sampai muntah-muntah ketika mencium bau N-King yang begitu menyengat. Ya, jadi setelah menyadari ada yang aneh dari tim Kenzo, Kei dan Ippei mendatangi tempat tim Kenzo berada. Namun betapa kagetnya dia ketika tahu Kenzo dan timnya telah dibantai oleh N-King. Saat merasakan kehadiran N-King, Kei sempat menciptakan tembok es raksasa sebagai perlindungan. Namun sayangnya cakar tajam serangga itu dengan mudah menebas es tersebut dan langsung mengakhiri nyawa sang mage seketika. Ippei Izawa. Ippei Izawa adalah hunter tipe assassin dari Draw Sword. Kematiannya terjadi bersamaan dengan Kei, di mana momen itu terjadi saat keduanya menemukan teman-teman mereka sudah tewas. Ippei sendiri sempat dilindungi tembok es milik Kei, namun dia mati setelah terkena tebasan cakar N-King yang sukses memotong es milik temannya tersebut. Min Byung-gu. Min Byung-gu adalah seorang healer rank S dengan kemampuan tempur setara rank A. Pada raid Pulau Jeju, dia mempunyai peran yang sangat berguna bagi timnya, di mana dia selalu mengobati rekan-rekannya yang terluka. Nah, ketika N-King datang, dia menggunakan kekuatan kamuflasenya untuk melindungi dirinya agar tidak terlihat selama dia tetap diam. Namun sayangnya sosok N-King tetap berhasil mendeteksinya. Akibatnya Min Byung-gu tertusuk cakar N-King dan kepalanya dimakan. Hal itu membuat Raja Semut memperoleh kemampuan berbicara serta skill penyembuhan. Min Byung-gu sendiri sempat dijadikan tentara bayangan oleh Jinwoo untuk menyelamatkan Chahae-in yang sekarat. Namun atas permintaan Baekhyunho, jiwanya akhirnya dilepaskan. Mari Ishida. Saat raid dungeon berlangsung, Mari Ishida sempat satu tim dengan Goto dan Hoshino ketika mereka menemukan bahwa beberapa tim lain telah dibantai oleh N-King. Sebenarnya nyawanya masih bisa selamat jika mereka segera meninggalkan pulau. Namun sayangnya mereka kalah cepat. Ya, N-King muncul lebih dulu dan langsung membunuhnya dengan kepala yang putus. Sementara itu Hoshino justru berhasil melarikan diri dan selamat.
Goto Ryuji. Goto Ryuji adalah hunter rank S sekaligus Guild Master dari Draw Sword. Dia juga bertindak sebagai utusan dalam pertemuan terkait rencana penyerangan Dungeon Semut di Pulau Jeju. Namun niatnya untuk menyingkirkan para hunter Korea Selatan justru berbalik menjadi karma ketika dia sendiri didatangi langsung oleh N-King. Awalnya Goto yakin kekuatannya cukup untuk menghadapi monster itu. Tetapi kenyataannya dia malah tewas dengan kepala terpenggal di tangan N-King. Nah, itulah kematian para hunter rank S dalam tragedi Pulau Jeju. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zely.